Ya baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan anak-anak Indonesia yang luar biasa dengan semua talenta dan kemampuannya. Semua anak Indonesia loh. Dan setelah ini masih ada lagi anak Indonesia dengan kehebatannya. Siapa mereka dan apa sih kehebatannya? Langsung kita saksikan tayangan berikut ini. Anak-anak luar biasa di Indonesia. Pemirsa beriman, sebelumnya kita sudah membahas 5 orang anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan luar biasa yang bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa. Dan pemirsa, inilah 5 anak selanjutnya yang hebat. Berikut penjelasannya untuk Anda. Dalam dunia blog, tentunya setiap orang pasti bisa membuatnya. Tapi dalam hal ini yang berbeda adalah adanya seorang anak perempuan yang bernama Evita Nuh yang memiliki blog fashion. Menariknya adalah Evita Nuh ini memiliki blog fashion yang paling berpengaruh. Meskipun usianya masih sangat belia, tapi dia sudah mempunyai segudang prestasi. Ketika masih berusia 12 tahun, majalah Marketer sudah memasukkan namanya dalam daftar 100 anak muda paling berpengaruh di Indonesia. Dan Evita Nuh menjadi orang termuda yang pernah masuk daftar tersebut. Komunitas penulis fashion, Tongue Chick, juga menobatkan Evita sebagai Fashion Bride Under 16, tepat di bawah Taffy Gavinson yang terkenal di Amerika. Puncak dari prestasi Evita yaitu ia pernah tampil 1 halaman penuh di majalah Grazia dari Italia dan termasuk salah satu di antara Top Kid and 10 Bloggers dengan judul 10 Most Influential Young Bloggers Level Dunia versi Battle. Ketika kita mendengar kata penemu rumus matematika, pasti yang langsung ada di benak kita adalah Albert Einstein. Tapi, tahukah Anda bahwa ada juga penemu rumus matematika yang berasal dari Indonesia? Tapi membuat penemu ini berbeda, yaitu dari usianya. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang bernama Ibrahim Handoko ini telah menemukan rumus angka piramida. Ibrahim adalah seorang murid kelas 9 yang berhasil memformulasikan persamaan untuk menyelesaikan perhitungan angka piramida dengan jumlah tidak terbatas. Berkat penemuannya ini, Ibrahim menjadi salah satu nominator peneliti remaja terbaik tahun ini di Jerman. Selain itu, putra pasangan Budi Handoko dan Nuningsih ini juga terpilih sebagai matematikawan terbaik dan berhak mewakili distriknya dalam Olimpiade Matematika Young Scientist. Mungkin sebagian dari kita menguasai 2 atau 3 bahasa saja kita sudah merasa senang. Tetapi untuk Gayatri Wailisa, ia justru tidak merasa cukup bila hanya menguasai 2 atau 3 bahasa saja. Seorang remaja putri kelahiran Ambon, Maluku ini, ketika usianya menginjak 16 tahun, Gayatri telah mampu berkomunikasi dalam 13 bahasa asing. Segudang prestasi pun pernah ia raih mulai dari level nasional hingga internasional. Ketertarikan Gayatri dalam mempelajari berbagai bahasa bermula saat ia sedang menonton kartun berbahasa Inggris saat berusia 10 tahun. Selain itu, Gayatri juga tak pernah menempuh sebuah kursus untuk menguasai sebuah bahasa. Ia hanya belajar melalui buku, film, dan musik. Hingga saat ini, Gayatri telah menguasai 13 bahasa asing seperti bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, Mandarin, Arab, Jerman, Prancis, Korea, Jepang, India, Rusia, dan Thailand. Selain kemampuannya dalam bidang bahasa, Gayatri juga memiliki bakat dan prestasi dalam bidang lain. Di waktu luangnya, Gayatri aktif di berbagai bidang, diantaranya adalah instruktur teater, penyiar radio, penerjemah bahasa, dan bahkan menulis berbagai karya sastra. Ia juga pernah meraih medali perunggu dalam Olimpiade Sains Astronomi 2012. Tidak hanya itu, ia juga menjadi wakil Indonesia untuk Duta Anak Tingkat ASEAN. Ia bahkan menjadi delegasi tunggal anak Indonesia yang mewakili Konferensi ASEAN tahun 2012 di Thailand dan delegasi tunggal anak Indonesia dalam Konferensi Asia Pasifik tahun 2013 di Nepal. Matematika memang tidak mudah bagi sebagian orang. Bahkan ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai matematika. Padahal sebenarnya, tanpa kita sadari, matematika itu lekat dengan kehidupan kita. Agatha Karifrata ini seakan-akan merubah mindset kita bahwa matematika itu rumit. Di usianya yang masih terbilang muda ini, prestasinya sudah tidak diragukan lagi. Ya, cucu dari mantan Presiden B.J. Habibie ini berhasil meraih medali emas bersama timnya dalam ajang kontes matematika di Hong Kong. Ia mengaku
menyukai pelajaran matematika yang dianggap sulit oleh sebagian siswa. Ia menyukai matematika karena soal-soal yang menarik dan menantang. Agasha juga telah mengoleksi 2 medali emas dan 3 medali perak di ajang Olimpiade Matematika hingga saat ini. Menurut penuturan ibunya, Agasha sudah menyukai matematika sejak kecil. Selain itu, ia juga tidak pernah mengikuti les tambahan matematika, tapi ia berhasil meraih berbagai penghargaan. Dan karena kehebatannya inilah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan sebuah penghargaan Satya Lencana Wirakarya kepada Agasha sebagai penghargaan untuk pemenang lomba sains dan olahraga tingkat internasional. Setiap umat muslim pastilah meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keasliannya pun sampai sekarang masih terjaga. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas memberikan informasi kepada seluruh umat manusia bahwa memang Allah yang menurunkan Al-Quran dan senantiasa menjaganya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikra atau Al-Quran, dan kami juga yang menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 15-9. Cara Allah menjaga Al-Quran yaitu dengan memberikan kemampuan kepada sebagian umatnya untuk bisa menghafal Al-Quran di luar kepala. Dan salah satu anak Indonesia yang bernama Muhammad Gozi Basayev telah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Kemampuan yang hebat dari Gozi, ia mampu menghafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Subhanallah. Pemirsa beriman, prestasi yang telah diberikan oleh anak-anak bangsa ini tidak pernah luput dari dukungan orang tua dan juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, syukurilah apapun anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada anak kita, dan selalu dukunglah apapun yang ia minati. Dan semoga dengan informasi ini, anak-anak dan orang tua dapat termotivasi untuk menjadi seseorang yang hebat dan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan kondisi kita masing-masing, seperti firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah pemirsa, saya speechless. Keren banget ya. Anak-anak itu tadi ada yang udah bisa menguasai 13 bahasa tanpa dia sekolah khusus loh. Jadi dia belajar cuma lewat buku, lewat film, dan lewat lagu. Terus ada juga yang bisa membuat rumus piramida matematika. Dan yang lebih luar biasa lagi, hafiz Quran. Subhanallah. Saya tadi speechless, itu membuat saya jadi emang bener ya, kita tidak boleh selalu menganggap anak-anak, anak kecil nggak bisa apa-apa, anak kecil nggak tahu apa-apa. Ternyata anak-anak itu juga ternyata punya potensi yang jauh lebih luar biasa dibanding kita. Jadi semoga tayangan tadi ini memotivasi kita untuk lebih baik lagi, untuk bisa membimbing anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Kuncinya sih satu, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menemukan bakat atau minat anak dan kita arahkan dengan baik. Nah, setelah ini kita punya bahasan tentang 5 ayah keren versi Al-Quran. Siapa sih ayah keren itu? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.